Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Roni Ade Saputra. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang ringan dan umum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bakal bahas tentang pisang. Oke teman-teman. Oke, di sini saya mencoba untuk mengklasifikasikan bahasan kita pada hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua klasifikasi pohon pisang, bagian-bagian pohon pisang, kemudian manfaat pohon pisang, syarat pohon pisang untuk industri, dan penutup. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang pisang itu sendiri. Oke. Pisang merupakan salah satu jenis tanaman monokotil. Monokotil di sini adalah tanaman berbiji atau berkeping satu, teman-teman. Nah, selain pisang, contohnya itu ada seperti kelapa, kemudian ada pinang, di mana ciri-ciri umumnya itu adalah mereka itu berakar serabut. Kemudian juga batangnya itu lurus, artinya tidak bercabang. Kemudian, pisang ini mempunyai batang yang semu, yang tersusun atas tumpukan pelapah daun yang tumbuh dari batang bawah tanah, sehingga mencapai ketebalan 20-50 cm. Jadi pohon pisang ini atau batang pisang ini terdiri atau itu tersusun dari tumpukan pelepah-pelepah daun pisang ini, sehingga dia itu mengeras dan membentuk ketebalan 20-50 cm. Oke teman-teman, oke di sini kita akan mencoba sedikit membahas tentang pemanfaatan bagian-bagian dari pohon pisang itu sendiri. Oke, untuk yang pertama ada buah pisang. Nah, buah pisang ini banyak banget ya dimanfaatkan. Fungsinya itu untuk konsumsi dan bahan makanan atau bahan makanan. Ini enak banget nih ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada jantung pisang. Nah, jantung pisang ini teman-teman banyak banget nih dimanfaatkan. Yang pertama tuh untuk sayur-sayuran. Nah, di beberapa tempat juga diolah lagi jadi kerupuk gitu. Tapi dia enak banget kalau di sayur ya teman-teman ya. Coba kalau misalnya teman-teman di sini pengen tahu rasanya, coba bikin sekarang. Oke. Next kita bahas itu daun pisang. Oke. Di sini daun pisang itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk pembungkus makanan. Wah. Ini banyak banget nih. Contohnya untuk lontong ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada batang pisang nih. Batang pisang ini dimanfaatkan untuk obat-obatan, pakan ternak, dan juga penghasil serat yang dimanfaatkan di industri-industri biasanya teman-teman. Kita akan fokus bahasnya di sini sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut ke bahasan yang kedua adalah klasifikasi pohon pisang. Yang pertama ada kingdomnya. Kingdomnya itu plantae, kemudian subkingdomnya itu ada Tracheobionta, kemudian infrakingdomnya ada Strepmatophyta, superdivisinya itu Spermatophyta, kemudian divisinya itu Magnoliophyta, kelasnya itu ada Liliopsida, ordonya Zingberales, kemudian familinya itu Musacea, kemudian genusnya itu ada Musa, dan spesiesnya itu ada Acuminita, kemudian ada Balbisiana, dan yang terakhir itu ada Paradisiaca. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini pengen tahu lebih lanjut tentang klasifikasinya, nanti teman-teman bisa search di internet. Ini banyak banget kok di internet bahan-bahan seperti ini tentang klasifikasi pohon pada umumnya. Oke, kita lanjut bahasan kita lagi ke bagian-bagian pohon pisang. Yang pertama itu ada daun pisang, teman-teman ya. Daun pisang. Next itu ada di sini ada buah pisang. Nah, buah pisang ini banyak banget dimanfaatkan seperti yang tadi sebagai bahan makanan ya, terutama konsumsi. Nah, kemudian ada jantung pisang. Nah, jantung pisang juga bisa dimanfaatkan untuk konsumsi ya teman-teman ya. Sayur-sayuran tadi. Kemudian ada akarnya. Nah, akar pisang ini itu untuk menyerap air dari tanah atau dari sumber haranya. Nah, kemudian ada lagi batang pisang. Nah, fokus kita sebenarnya di sini tentang batang pisang. Batang pisang itu bakal dimanfaatkan untuk apa saja. Kemudian nanti di sini akan kita bahas. Oke, teman-teman.
Next ya bahasan kita. Oke. Seperti yang saya jelaskan, di sini kita akan membahas tentang manfaat batang pisang. Yang pertama, bagus untuk pencernaan. Yang kedua itu untuk mengobati anemia. Nah, ini buat teman-teman yang punya penyakit ya. Kemudian itu baik untuk lambung dan mencegah kanker usus. Nah, kemudian ada untuk diet alami. Nah, cocok nih buat teman-teman yang pengen diet. Kemudian untuk mencegah asma. Nih, buat yang sesak nafas. Kemudian mencegah batu ginjal. Wah, bagus ya, banyak manfaatnya. Dan untuk mengobati diabetes nih teman-teman. Dan yang terakhir, sebagai bahan dasar pada industri. Nah, untuk apa sih batang pisang ternyata bisa dimanfaatkan untuk bahan dasar industri? Nanti kita bahas. Apanya yang dimanfaatkan? Kita bahas. Oke. Next ya, kita bahas. Ini adalah kandungan serat pohon pisang. Oke, di sini Om Ganteng mau ngejelasin nih. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang serat-seratnya ya teman-teman, kandungannya. Ini berdasarkan penelitian ya teman-teman. Yang pertama ada selulosa. Selulosa pada batang pisang ini jumlahnya adalah 83,3%. Yang kedua adalah lignin. Ligninnya itu ada 2,97%. Nah, ligninnya ini pada prosesnya, biasanya untuk industri pulp, ini bisa dihilangkan dengan cara proses delignification kalau misalnya bahasa kerennya teman-teman ya, proses penghilangan lignin. Jadi yang diharapkan di sini sebenarnya cuma selulosanya teman-teman, ligninnya sih enggak gitu. Jadi ini tuh data yang saya ambil itu berdasarkan data penelitian pada tahun 2015 oleh Bapak Aksara namanya. Dia meneliti tentang kandungan selulosa dan lignin pada pohon pisang. Nah, jadi di sini dia menemukan ada 83,3% untuk selulosa dan lignin 2,97%. Oke, kemudian apa aja sih yang dihasilkan dari batang pisang ini atau produknya? Akan kita bahas juga untuk produk yang dihasilkan. Oke. Nah, ini produknya. Produk yang dihasilkan dari batang pisang ini bisa serat atau tali, kemudian ada buku, kemudian ada tas juga, dan sebagai bahan dasar pulpnya yang tadi teman-teman yang sempat kita bahas. Nah, itulah teman-teman manfaatnya. Oke, di sini kita bahas tentang kandungan serat pohon pisang yang tadi penelitian pada tahun 2015 ya. Jadi mereka di sini menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel bebas, yaitu ada NaOH dengan kadarnya 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5%. Kemudian waktu 30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Nah, kemudian ada variabel bebasnya. Variabel bebasnya yang pertama adalah ukuran sampelnya, ini 1 cm atau ukuran batang pisangnya ya teman-teman ya. Kemudian suhu pemanasannya itu adalah 130 derajat Celcius. Kemudian ada berat batang pisangnya itu 10 gram. Nah, kemudian ada lagi tekanannya itu 17,5 PSI. Next, ada rasio cairan atau padatannya itu 6:1 mili per gram teman-teman. Nah, jadi ini tuh berdasarkan pada penelitian mereka menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat untuk mengetahui kandungan pulp yang terdapat pada serat batang pisang. Berapa banyak sih pulp yang bisa dihasilkan dari batang pisang itu sendiri. Ini pada tahun 2015 ya. Oke. Nih, ini adalah hasil penelitiannya, di mana bisa kita lihat sendiri. Di sini ada waktu 30 menit dan kadar NaOH-nya itu ada 0,5, 1, 1,5, 2, dan 2,5%. Pada yang variabel pertama ini didapatkan hasil tertinggi itu adalah dengan kadar NaOH 2,5%, pulp yang dihasilkan adalah 59,88%. Kemudian untuk yang kedua, dengan waktu 60 menit, kadar NaOH-nya itu sama dan pulp yang dihasilkan paling tinggi itu pada kadar NaOH 0,5%. Pulp yang dihasilkan adalah 58,65%. Itu yang paling tinggi.
berbanding terbalik ya teman-teman antara yang waktu 30 menit dan 60 menit. Dimana yang 30 menit semakin tinggi kadar NaOH-nya, maka si pulp yang dihasilkan semakin tinggi. Sedangkan untuk yang waktu 60 menit malah kebalikannya. Kemudian untuk waktu yang 90 menit, di sini untuk pulp paling tinggi itu dihasilkan pada NaOH dengan kadar 0,5%, yakni 48,6% teman-teman. Kemudian untuk waktu 120 menit dengan kadar NaOH yang sama, pulp dihasilkan paling tinggi itu adalah pada kadar NaOH yang 2%, di mana pulp yang dihasilkan adalah 61,43%. Dan yang terakhir itu untuk waktu 150 menit, di mana yang paling tinggi itu dihasilkan pada kadar NaOH 1%, yaitu 60,35%. Jadi yang paling tinggi di sini adalah kadar NaOH di waktu 120 menit dengan kadar NaOH-nya 2,0%. Ini paling tinggi itu adalah 61,43%, kadar NaOH-nya 2% waktu 120 menit. Mungkin ini bisa kita jadiin bahan acuan buat ini ya. Kalau misalnya kita mau mengolah pohon pisang menjadi pulp, mungkin ini bisa jadi bahan acuannya ya. Jadi di sini baik banget. Oke teman-teman. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan dari bahasan kita pada hari ini. Yang pertama, pohon pisang merupakan salah satu jenis tumbuhan monokotil. Yang kedua, hampir semua bagian dari pohon pisang ini dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti buah, batang, daun, dan juga jantungnya. Kemudian, banyak produk-produk yang dapat dihasilkan dari serat batang pisang, seperti tas, tali, bahkan kertas. Dan yang terakhir, serat batang pisang itu mengandung selulosa 83,3% dan lignin 2,97%, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pulp. Nah, oke teman-teman, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat, dan thanks to attention. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.